Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfamarrah. Alhamdulillah, kita lantunkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita lafazkan kepada Sayyiduna Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah memasuki pada malam-malam terakhir. Jika dihitung, kita telah memasuki malam ke-25 Ramadan. Kita masih punya 5 hari lagi untuk mengoptimalkan, untuk memaksimalkan pahala, memaksimalkan ketaatan, memaksimalkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak kita sama-sama merenung kembali mengenai tentang Ramadan dan perubahan. Pasti setiap insan, setiap manusia punya tekad, punya niat untuk berubah menjadi lebih baik. Atau sekarang lebih dikenal, lebih populer dengan kata hijrah. Sebenarnya apa sih hijrah itu? Nabi SAW menyampaikan, la hijrata ba'da fathin walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah setelahku, kata Nabi. Hijrah dalam artian seperti Nabi dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Habasyah atau Ethiopia. Tapi jihadun wa niyatun. Jihad di sini ialah optimis. Jihad di sini punya niatan yang kuat. Azam, sungguh-sungguh, ijtihada, bersungguh-sungguh. Kemudian niyatun, niat. Nah, berkaitan dengan niat, guru-guru kami menyampaikan, para ulama solehin di 10 terakhir Ramadan mereka tajdidul niat, memperbarui lagi niat. Niat yang dulu malas-malasan di awal dikuatkan kembali di akhir ini. Niat yang dulu di awal hanya ingin ya udahlah Ramadan ya beginilah, tapi di akhir harus disemangatkan lagi. Kita cari cari Lailatul Qadar, cari keberkahan di sepertiga akhir, karena di sini Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan ampunannya. Berkaitan dengan perubahan, kita akan membahas mengenai beberapa hal. Ada 6 poros utama, 6 karakteristik yang mana di sini akan menjadikan tolak ukur perubahan manusia. Siapa sih yang kita jadikan contoh dalam hal ini? Ialah bapaknya para manusia, yaitu Nabi Adam. Yang pertama yang kita contoh dari Nabi Adam ialah agar agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Dalam hal ini melakukan perubahan. Yang pertama ialah belajar. Sebagai manusia pertama, sudah barang tentu Nabi Adam diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 31 berbunyi, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Populer di kalangan para thalibul ilmi, hadis Nabi SAW, utlubul ilma faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, dalam hal ini belajar, adalah suatu kewajiban, perintah utama, harus bagi setiap muslim. Muslimin di sini baik laki-laki dan perempuan. Atau lebih populer lagi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu kalian dari buayan sampai liang lahat.
Jadi, yang pertama ialah kita harus belajar. Ingin merubah suatu kaum, ya harus belajar. Ingin mengubah diri kita sendiri, ya harus belajar. Ingin mengubah keluarga, adik, paman dan lain-lain, kita harus apa? Belajar. Agar apa? Kita ingin merubah orang, sudah barang tentu kita harus memiliki ilmu. Sudah barang tentu kita harus memiliki apa? Pengetahuan. Sehingga apa yang kita akan merubahkan berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu itu sendiri. Yang kedua, yaitu mengajar. Quran surah Al-Baqarah ayat 33, qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim. Nabi Adam setelah belajar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anbi'hum bi asma'ihim, ajari mereka, dalam hal ini para malaikat, atas nama-nama yang telah kamu pelajari. Jadi setelah kita belajar, apa yang harus kita lakukan? Ya mengamalkan ilmunya. Populer lagi dalam hadis Nabi, tidaklah seorang berilmu itu kecuali mengamalkannya. Diibaratkan Nabi itu kasyajarin bila thamar, pohon tanpa buah. Apa indahnya pohon tanpa buah? Boleh jadi dia yang merimbun rindang mangga, boleh jadi rimbun rindang, kalau tanpa buah kurang. Makanya setelah kita belajar, apa yang harus kita lakukan? Mengajar, mengamalkan. Dalam kitab Ayyuhal Walad itu dikatakan oleh Imam Ghazali, tidaklah seorang itu menulis 100 karangan, tidaklah seorang itu membaca selama seratusan tahun, ribuan tahun, tidak akan mendapatkan kerahmatan dari Allah SWT kecuali ia mengamalkan ilmunya. Lebih lagi dalam hal ini dalam Al-Quran, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Jadi belajar dan mengamalkan menjadikan kita khairun, sebaik-baik manusia. Selanjutnya, sudah barang tentu manusia itu tidak luput dari salah dan khilaf. Sudah belajar, sudah mengajar, merasa angkuh, merasa tinggi, merasa sombong, jadi akan jatuh pada yang namanya perbuatan dosa. Apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita jatuh, Allah ajarkan kepada kita untuk apa? Bertaubat. Nabi Adam, Allah larang untuk mendekati syajaratul khuld. Tapi dalam hal ini bukan berarti Nabi Adam melakukan dosa, karena Nabi itu maksum, dilindungi atas dosa. Namun ini bagian dari takdir yang mana agar apa? Allah telah menciptakan bumi, tidaklah Allah menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Sehingga dengan skenario ini agar apa? Allah jadikan Nabi Adam sebagai makhluk pertama di muka bumi. Apa dalilnya? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam setelah melakukan apa? Mendekati syajaratul khuld. Tapi Nabi Adam, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah ajarkan beberapa kalimat agar apa? Fataba alaih. Karena Nabi Adam itu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 23, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam untuk apa? Untuk kita bertobat. Zalamna anfusana, ya Allah, kami ini telah menzalimi diri kita sendiri, menzalimi diri kami, ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang-orang yang rugi. Apa kata Al-Quran? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Allah mencintai orang-orang yang tawwabin, bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, mensucikan dirinya, yang mensucikan dari kotor, mensucikan dari perkara-perkara maksiat, mensucikan diri dari perkara-perkara dosa, agar apa? Menjadi orang yang tawwabin, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita belajar, setelah kita mengajar, bertaubat, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini?
agar apa? Semuanya berjalan dengan indah, berjalan dengan sesuai apa yang Allah ridhoi, yaitu qanaah. Kita boleh jadi harus optimis, boleh jadi harus punya tekad yang kuat, namun segala sesuatu itu semuanya di tangan Allah. Terlebih apa kata Allah itu, boleh jadi yang kita anggap buruk di hadapan Allah itu baik. Sebaliknya, boleh jadi yang kita anggap baik di mata Allah itu buruk. Karena apa? Ada momentum, ada takdir yang lebih Allah indahkan ke depannya. Apa di sini yang harus kita pelajari? Yaitu qanaah, bersyukur secukupnya saja. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kita makan, minum boleh, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Apa kaitannya di sini? Ialah ketika kita punya tekad yang kuat, punya optimis, kita harus tetap apa? Tetap berdoa, tetap bertawakal kepada Allah, tetap apa? Tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di atas itu semua, apa sih yang kita peroleh? Kembali lagi, yaitu adalah takwa. Walibasut taqwa zalika khair. Jadi ketika kita mengenakan pakaian apa? Belajar. Mengenakan apa? Mengajar. Setelah itu bertobat, setelah itu hidup dengan qanaah, berkecukupan, bersyukur. Apa yang terakhir yang kita peroleh? Libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Sebelumnya telah kami sampaikan bahwasanya niatan utama dalam puasa ialah takwa. Di sini kita setelah punya semuanya itu, ialah takwa. Takwa di sini ialah kita menjauhi segala larangannya, menaati segala perintahnya. Terakhir kami mengulas sedikit pembahasan mengenai mengapa sih manusia itu mulia. Mengapa sih manusia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah? Yang pertama ialah al-in'am, manusia diberikan nikmat, dalam artian kecukupan yang banyak. Kita mau apa, Allah telah sediakan semuanya. Yang kedua, kita memperoleh makan. Yang ketiga, kita diberikan apa? Diberikan akal. Yang keempat, kita khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Yang kelima, kita diharuskan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam, mampu bertutur kata dengan indah, dengan menulis. Satu-satunya makhluk yang mampu bertutur kata dan menulis ialah manusia. Yang terakhir, semua makhluk tunduk di atas manusia. Nah, mudah-mudahan di 5 hari terakhir ini kita lebih giat lagi untuk belajar, kita lebih giat lagi untuk mengajarkan, kita lebih giat lagi untuk bertaubat, mengoptimalkan taubat kita, mengoptimalkan taat kita kepada Allah. Kemudian di puasa ini pembelajaran kita untuk lebih cukup, lebih qanaah, tidak berlebih-lebihan. Terakhir, kita mudah-mudahan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.